Halo Tribuners, dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya, Safwan Asari Rusun, dalam topik Anak Cerdas Papua Maju. Nah, pada pertemuan hari ini, kita kedatangan tamu istimewa dari teman-teman literasi di Provinsi Papua Barat. Nah, di sini telah hadir Bung Lamek Doan Siba, yang mana merupakan salah satu pegiat literasi di Provinsi Papua Barat, dan juga Bung Hanok Ayomen yang juga merupakan salah satu pegiat literasi di pelosok Pegunungan Arfak. Shalom. Apa kabar kakak berdua? Baik, di Tuhan baik. Alhamdulillah. Nah, pada pertemuan hari ini saya ingin berbincang sedikit terkait dengan mungkin perjalanan ataupun cerita kakak berdua. Nah, pertama mungkin bisa diceritakan Bung Lamek sendiri terkait dengan perjalanan literasi di Provinsi Papua Barat ini sendiri. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Lamek Doan Siba. Saya Ketua Komunitas Suka Membaca Papua. Dulunya Komunitas Suka Membaca Manokwari. Tapi seiring berjalannya waktu, karena kami mendirikan rumah baca ini kan banyak ada di Provinsi Papua Barat, tapi juga ke Papua. Jadi namanya berubah. Baik, terima kasih terkait dengan perjalanan literasi hari ini di tanah Papua. Tentunya tidak terlepas dari ada beberapa faktor yang kemudian mempengaruhi. Yang pertama mungkin karena pengalaman masa lalu ya, saya secara pribadi di mana sekolah di Pegap kami mengalami banyak sekali kendala, baik akses buku, kemudian tenaga pengajar dan sarana prasarana lainnya. Itu kemudian juga saya terinspirasi dari para misi tim ya, yang dimana pada saat itu tahun 60-an mereka membuka sekolah-sekolah BOAS ya. Kalau di Pegap di wilayah Hatam dikenal sekolah BOAS, tapi kalau di wilayah Sob dikenal sekolah Abud. Gebrakannya luar biasa di Pegap, di mana mama atau bapak-bapak yang tidak sekolah, termasuk salah satunya saya punya mama, tidak pernah sekolah tapi bisa tahu baca. Itu kemudian juga menginspirasi. Kemudian di sisi lain juga yang ketiga itu ada faktor saya menemukan di mana kita di Papua ini sedikit mengalami degradasi dalam konteks pendidikan hari ini. Minta maaf, kita tidak kemudian menjustifikasi pendidikan formal hari ini ya, atau bapak ibu guru yang sementara mengajar, tetapi realitas hari ini membuktikan seperti itu, di mana anak-anak mulai dari misalkan SD kelas 1 sampai kelas 6, bahkan sudah SMP, SMA, itu ada yang bacanya masih eja-eja, kemudian hitung misalkan kali-kali, bagi-bagi, tambah-tambah, kurang-kurang. Ini kan mereka belum fasih dalam hal-hal semacam itu. Tentu ini menjadi sebuah tantangan pribadi ya, pribadi bagi saya secara pribadi, tetapi juga bagi kita semua untuk kemudian bertanggung jawab terhadap pendidikan hari ini, seperti itu. Sehingga aktivitas literasi sendiri sebenarnya saya sudah melakukan dari semenjak saya masih SMP ya. SMP sudah melakukan aktivitas itu. Setiap pulang sekolah kumpul adik-adik, ajar mereka. Dulunya di Sundua. Dengan seiring berjalannya waktu kami pindah di Kampung Masyepi. Kalau di Kampung Masyepi ceritanya lain. Saya bikin para-para di atas pohon, kemudian ajar anak-anak, adik-adik saya. Puji Tuhan sekarang ada beberapa yang sudah jadi pegawai negeri, ada yang sudah jadi guru. Saya merasa bangga, artinya dengan hal semacam itu kemudian menggugah hati mereka untuk kemudian bersemangat untuk belajar. Dan pada akhirnya sebagian besar hari ini sudah ada yang sarjana dan sudah tadi jadi PNS dan guru apa segala macam. Saya secara pribadi merasa bangga dengan itu. Kemudian pada tahun 2020 ya, karena awalnya kan cuma jalan bagi-bagi buku. Jadi keterlibatan saya secara pribadi di komunitas Suka Membaca itu sekitar 7 tahun yang lalu. Tapi proses pertama hanya jalan bagi-bagi buku. Jadi bagi-bagi buku di sekitaran Manokwari, Pegap, Manzel. Kalau saya ke Pegap itu biasanya numpang mobil saja. Numpang lihat cek-cek kakak atau bapak tua, ada yang karena mereka kerja di atas, ada yang naik ke atas, saya numpang ikut untuk kemudian bisa bagi-bagi buku tuh.
sampai di distrik Anggi, kemudian distrik Surorei, Penyembo, ya itu. Awalnya cuma bagi-bagi buku. Seiring berjalannya waktu, saya rasa bahwa kalau bagi-bagi buku saja tidak bisa. Di waktu itu saya dengan ada teman satu orang ya, namanya Guntur Demena, sekarang di Jayapura. Kami dua yang kemudian berawal dari gerakan dua orang itu saja. Kemudian kami merasa bahwa kalau hanya bagi-bagi buku tidak bisa. Karena anak-anak Papua ini kalau kita tidak merangsang mereka untuk membaca, itu kadang apa yang kita kasih itu mereka tidak akan pelajari atau membaca. Jadi kemudian saya berpikir untuk kemudian membangun rumah baca. Di waktu itu saya buka rumah baca yang pertama itu di Kampung Masepi. Ya, Kampung Masepi tahun 2020. Itu cikal bakal lahirnya rumah baca di Papua Barat. Saya memulai dari kampung saya. Nah, itu. Kemudian karena postingan di media sosial itu kemudian juga mempengaruhi teman-teman lain untuk terlibat dalam gerakan ini, gerakan literasi. Nah, itu puji Tuhan tahun 2022 kami sudah mendirikan, sekarang ya, kami sudah mendirikan 34 rumah baca yang tersebar di Papua dan Papua Barat. Terima kasih. Oke, baik. Baik, terima kasih Bung Lamek. Nah, saat ini kita juga akan berbincang-bincang dengan Bung Hanok dari pegiat literasi di pedalaman Pegunungan Arfak. Nah, mungkin bisa diceritakan kisah Bung Henok mendirikan rumah baca di pedalaman Pegunungan Arfak dengan nama Rumah Baca Sijo atau Rumah Baca Terima Kasih, begitu. Mungkin dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Henok Ayomen, pegiat literasi di Kabupaten Pegunungan Arfak, dan mungkin saya akan cerita secara singkat pendiri Rumah Baca yang dinamakan Rumah Baca Sijo. Dari awalnya saya akan mulai di perguruan tinggi yang namanya Istimewa Manokwari. Lalu saya berpikir bahwa selesai dari perkuliahan ini saya mau kira-kira apa kerjanya di mana. Daripada itu saya akan mulai mengajar anak-anak di rumah saya, yaitu di Solibo. Mengajar lewat proses belajar mengajar, berjalannya waktu sampai 2 minggu saya berkoordinasi dengan Bung Lamek dan juga Ketua Kasem Papua Barat untuk harus launcingan satu rumah baca di Kampung Solibo di Manokwari tanggal 19 Februari 2021. Dari Kasem Papua Barat Bung Lamek akan mendirikan satu rumah baca situ yang dinamakan Rumah Baca Sijo. Dari situ proses mengajar anak-anak di situ selama hampir 6 bulan. Di situ dari bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2021. Dalam pikiran saya bahwa di Kabupaten Pegunungan Arfak punya pendidikan, melihat anak-anak di kampung saya itu anak-anak yang sudah umurnya sudah lewat dari 12, ada yang sudah 11, tidak pernah sekolah sama sekali. Maka yang motivasi saya, inisiatif saya, sehingga saya koordinasi ke Bung Lamek untuk harus bawa rumah baca ini ke kampung saya, itu Kampung Dugrimok, Distrik Doho, Kabupaten Pegunungan Arfak. Mulai dari gerakan itu, saya akan dirikan rumah bacanya di sana, yaitu Rumah Baca Sijo dengan Kampung Dugrimok, Distrik Doho. Dengan gerakan itu, orang tua dan warga di sana mereka akan senang dengan gerakan-gerakan ini. Maka berjalannya lewat 2 hari, kami akan dirikan gedung darurat sekolah tanpa koordinasi ke pemerintah terkait, yaitu dinas pendidikan. Kami akan mulai dirikan sekolah sampai dari bulan Juli tanggal 14 2021, Agustus sampai bulan November tanggal 9. Nah, itu Kepala Dinas Pendidikan naik untuk usahakan sekolah yang darurat kami akan bangun itu jadi sekolah negeri. Sekolah negeri yang Makin Jaya, Kampung Dugrimok, Distrik Doho. Nah, ini semua karena motivasi dari gerakan-gerakan literasi, ada Bung Lamek, gerakan
makanya termotivasi dari situ. Tujuan kenapa untuk saya dirikan rumah baca sampai dengan dirikan sekolah, karena tujuannya untuk menyelamatkan generasi adik-adik saya, supaya mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Kenapa saya dirikan rumah baca dan juga sampai dengan sekolah? Karena saya latar belakang saya waktu itu saya sekolah 2004 di SD, saya pergi ke Kusuma juga di distrik Didohu. Perjalanan dari kampung saya ke SD itu cukup jauh, hampir 4 kilo. Pagi-pagi sudah dari rumah pergi ke sekolah. Maka hal-hal seperti membuat sampai saya sekolah SD, SMP, sampai SMA, kuliah di guru. Akhirnya pas saya akan kembali untuk bangun sekolah di kampung saya. Dari awalnya kampung saya itu mulai dari lahir kampung itu sampai yang 2020 memang sekolah tidak ada di kampung saya. Sampai anak-anak tidak akan umur sudah lewat dari sekolah yang umur 11-12. Sebenarnya umur ini harus sudah di SMP. Tapi karena begitu sekolah yang cukup jauh, maka anak-anak untuk tidak bisa sekolah. Makanya dari situ yang pikiran saya harus selamatkan mereka, maka ya dirikan rumah baca dan juga sekolah. Sampai dari saat ini anak-anak kadang sudah bisa baca, sudah menulis. Tadi mereka ada rumah baca, dan sekarang anak-anak ada yang sudah naik kelas 2. Puji Tuhan. Siap. Oke, baik. Perbincangan pada siang hari ini memang semakin menarik ya. Untuk Bung Henok sendiri terkait dengan pegiat literasi ini kan perjalanan untuk menuju ke literasi ini kan tidak ada yang namanya bantuan dari siapapun kecuali dukungan dari diri sendiri. Nah, untuk menempuh dari Manokwari menuju ke Pegunungan Arfak itu diperkirakan sekitar kurang lebih 8 jam masuk ke kampung Bung. Mungkin bagaimana ceritanya sampai bisa berkomitmen untuk mendirikan rumah baca Sijo di sana? Komitmennya hanya satu, untuk menyelamatkan generasi adik-adik saya yang tadi tidak bisa sekolah. Itu mungkin kita biarkan mereka begitu saja, supaya ilmu yang kita sudah dapat di selama beberapa tahun di kampus tidak sebatas saya. Sebenarnya kita harus transfer kepada generasinya, supaya ketika saya sudah tidak ada di muka bumi ini, sudah ada benih-benih yang saya sudah tanamkan. Seperti itu. Siap. Nah, untuk pertanyaan yang sama juga untuk Bung Lamek, sampai saat ini kan sejak berdirinya literasi di Manokwari, tepatnya di kampung halamannya Bung, sampai saat ini sudah berdiri sekitar kurang lebih 30-an literasi. Nah, komitmennya sebenarnya apa sih menjadi komitmen Bung untuk mendirikan literasi sampai hari ini tanpa bantuan siapapun begitu? Kalau saya ini karena keterpanggilan hati ya, untuk kemudian melihat generasi Papua ini ke depan mereka bertumbuh berkembang menjadi generasi yang cerdas dan kemudian nantinya membawa perubahan bagi masa depan tanah Papua ini. Itu yang kemudian menjadi komitmen kami semua ya, sehingga walaupun tidak digaji, kemudian tidak dikasih ini itu, tapi bagi saya ini pekerjaan mulia dan ini persoalan kemanusiaan. Jadi ini jalan sunyi, ya, jalan sunyi. Jadi bagi siapapun yang merasa terpanggil untuk kemudian berada di jalan ini sudah harus kemudian siap menerima risiko. Apapun konsekuensinya kita tetap harus menjalani karena itu logis. Itu. Jadi makanya kami usung tema besarnya itu adalah cerdas Papua maju. Kita berharap nantinya yang membangun masa depan tanah Papua ini adalah generasi yang betul cerdas dalam hal pengetahuan, tetapi juga dalam spiritual. Itu yang penting, gitu. Oke, baik. Nah, semakin menarik ini ya, mungkin semakin siang semakin juga menarik. Nah, mungkin selama terjun ke dunia literasi, nah mungkin pengalaman yang paling pahit yang dihadapi oleh Bung berdua dalam merintis literasi di tanah Papua, khususnya di Papua Barat dan Pegunungan Arfak sendiri, Bung. Mungkin dari Bung Lamek sendiri bagaimana?
Terima kasih. Kalau saya sebenarnya tantangannya luar biasa, pengalaman pahit ini banyak sekali ya. Mulai dari apa namanya sesama aktivis, kemudian juga sampai pada tahapan di lapangan, itu mandi hujan, ya kita panas tapi tetap bertahan. Jadi ada sempat waktu itu kan jalan bagi-bagi buku, jadi ada beberapa teman-teman kelompok aktivis yang kemudian buat status ya di Facebook menyindir saya secara pribadi. Jadi waktu itu mereka beranggapan bahwa gerakan yang kami desain ini itu untuk kepentingan politik, khusus gerakan literasi ya. Tetapi saya secara pribadi kemudian tidak membalas itu. Cuman saya ingin membuktikan lewat sebuah tindakan. Nah itu secara pribadi itu kan terpancing emosi juga ya, emosi, kemudian sempat down. Kemudian ada juga yang bilang kalau cuma bagi-bagi buku saya itu semua bisa bagi-bagi buku. Tetapi kalau bagi saya ini persoalan konsistensi. Berarti sempat menjadi bahan lelucon Ya, juga untuk lelucon juga. Orang menganggap itu biasa saja. Yang pekerjaan yang semua orang bisa lakukan ya. Memang betul kalau mau lihat ini pekerjaan sebenarnya gampang-gampang susah. Karena ini persoalan bagaimana kita bisa menjadi manusia yang bisa bertanggung jawab, loyal, kemudian rela berkorban. Ini penting. bertanggung jawab untuk Ya, bangsa, konsisten generasi dengan bangsa. apa yang kita kerjakan. Nah, itu. Karena dunia seperti ini sejujurnya begini, persoalan cerdas dan pintar secara teori itu sembarangan. Tapi bagaimana kita bisa konsisten dengan gerakan seperti ini kan tidak. Nah, itu penting. Hal-hal seperti ini itu menjadi syarat mutlak. Ya, konsistensi, bertanggung jawab, rela berkorban, ini penting. Nah, kemudian rela untuk bagaimana kita mendedikasikan diri untuk orang lain punya anak ini. Karena kita tidak digaji. Punya uang bensin, atau aku punya uang apa yang sebenarnya untuk mau simpan untuk ini dan itu harus dikeluarkan. Nah, itu. Jadi itu sudah menjadi konsekuensi logis. Tadi saya sudah sampaikan. Siap. Oke, pertanyaan yang sama untuk Bung Henok sendiri, sejak berkiprah di dunia literasi khususnya untuk yang menggerakkan literasi di pedalaman Pegunungan Arfak sendiri, pengalaman yang paling pahit yang dihadapi oleh Bung Henok sendiri seperti apa? Baik, terima kasih. Untuk pengalaman yang pahit buat saya, melihat anak-anak ini kan umurnya sudah lewat, tidak mungkin kita bisa ubah untuk bisa tahu baca. Anak-anak yang tidak bisa tahu baca, tidak tahu bisa tulis, kita itu jaminan pengalaman pahit bagi saya. Bagaimana harus butuh kesabaran, kesetiaan untuk mendidik mereka, seperti itu. Terus butuh pengorbanan luar biasa. Buku terkait dengan buku, terus papan tulis, ini kan donasi-donasi dari komunitas membaca. Ada pun pengorbanan pakai uang pribadi untuk beli bahan-bahan itu untuk di atas. Tapi itu semua karena pengorbanan demi generasi. Jadi semua butuh kesabaran, pengorbanan. Siap. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya. Artinya kalau untuk fakta di lapangan yang kemudian respon dari orang tua ini kita tidak mendapat tantangan itu. Nah, pada prinsipnya masyarakat welcome. Mereka menerima program ini karena tujuan baik. Tetapi yang terjadi ini kan sesama apa namanya Rekan kerja begitu. Rekan kerja. Ya saya mau sampaikan bahwa di gerakan literasi itu tidak ada istilah kita membangun rivalitas. Di dunia literasi itu yang ada kita membangun kolaborasi karena ini tujuan mulia untuk kemanusiaan. Kita semua ingin kemudian melihat masa depan Papua ini jauh lebih baik. Dengan apa? Melahirkan generasi-generasi yang harus produktif. Oleh karena itu penyatuan visi dan misinya harus penting untuk kemudian harus bisa dibangun sama-sama. Begitu. Tapi terkadang yang terjadi yang tadi saya sampaikan bahwa dunia aktivisme, kemudian dari dunia politik, itu yang terkadang mengganggu eksistensi seperti ini. Nah itu. Walaupun saya sendiri latar belakangnya dari politisi, tetapi kita kemudian tidak mencampur adukan pergerakan seperti ini dengan pergerakan politik, itu beda. Jadi saya secara pribadi lebih dulu mengenal dunia literasi. Saya masih di partai politik ini baru sekitar 5 tahun. Nah, itu. Siap. 8 tahun lamanya saya sudah bergerak di dunia literasi. Nah, dengar-dengar juga Bung Lamek ini adalah salah satu anak muda Papua yang memang sempat juga ditawarkan menjadi salah satu ASN juga di tanah Papua, khususnya di Papua Barat. Nah,
Apa benar dan mungkin kenapa tidak diambil jalan jalan tersebut begitu? Kalau saya begini, pernah ada yang tawarkan. Kemudian karena waktu itu saya di organisasi GM ini ya, jadi ada saya punya salah satu senior. Nah, waktu itu datang berkunjung ke saya, terus dia tanya saya, dia bilang begini, Bung, kau selesai dari ketua cabang mau jadi apa? Nah, terus saya bilang, ketua, karena waktu itu posisinya masih ketua. Dia bilang, ketua saya mau jadi PNS. Saya bilang, kalau mau jadi PNS keluar saja, jangan jadi ketua cabang. Itu mimpi terlalu kecil. Dan saya artinya respect terhadap apa yang disampaikan oleh beliau. Dia sempat sampaikan kepada saya bahwa kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau mau ingin besar, nah itu pernyataan seperti itu bagi saya menjadi tantangan ya. Itu kemudian saya secara pribadi sempat berapa kali ditawarkan, tapi saya tidak mau terlibat untuk kemudian berada di zona itu. Bagi saya untuk menyelamatkan masa depan tanah Papua ini harus ada generasi yang dikorbankan. Bukan harus kita menjadi ASN atau apa ya? Karena begini, kalau kita dengan ASN, bagi saya bukan, kemudian saya bilang itu bukan pekerjaan yang baik atau tidak. Nah, tetapi ini kita terikat dengan sistem. Waktu kita kan banyak terbuang di situ. Sementara masa depan Papua ini kita menginginkan harus jauh lebih baik. Lalu kemudian melihat situasi yang seperti ini, saya secara pribadi merasa bagaimana tidak bisa tinggal diam untuk kemudian menonton realitas yang terjadi dengan segala macam hal negatif yang kemudian terjadi hari ini. Makanya saya mengambil keputusan untuk lebih baik saya harus terjun ke dunia literasi, dan saya pikir itu pekerjaan mulia. Dan ini persoalan keterpanggilan hati. Untuk mengubah tanah Papua ini tidak harus kita jadi pejabat atau punya kekuasaan harus kaya, tidak. Tetapi kita harus maksimalkan potensi yang Tuhan kasih untuk kemudian kita bisa menghadirkan perubahan itu setidaknya bagi keluarga, lingkungan di mana kita tinggal dan masa depan tanah Papua. Itu. Siap. Untuk Bung Henok sendiri, mungkin Bung Henok ketika misalkan telah dikenal sebagai salah satu pegiat literasi di pedalaman. Nah, Bung Henok sendiri ada tidak mimpi yang harus dicapai setelah dikenal sebagai pegiat literasi di pedalaman Pegunungan Arfak sendiri begitu, Bung Henok? Baik, terima kasih. Mungkin ada impian yang harus saya tercapai. Impian harus adik-adik ini harus punya semangat sekolah-sekolah dan berhasil, supaya karena saya sudah mengorbankan biaya, tenaga, berkorban di atas. Harapan saya anak-anak ini harus sekolah baik-baik supaya tercapai sesuai dengan apa yang saya inginkan. Nah, seperti itu. Siap. Untuk pertanyaan terakhir, mungkin Bung Lamek dan juga Bung Henok sendiri. Nah, terakhir untuk harapan dan juga mimpi yang harus disampaikan kepada publik ya hari ini. Mungkin pada kesempatan ini kita ingin mendengar harapan Bung kepada generasi muda Papua yang hari ini masih terkooptasi dengan dunia-dunia milenial dan lain-lain. Mungkin Bung sendiri, Bung Lamek. Baik, terima kasih. Saya pikir kalau bicara harapan itu lebih kepada visi besar kami anak cerdas Papua Maju ya. Harapan saya begini, berhubung dengan anak cerdas Papua Maju ya, saya pikir kita semua menginginkan masa depan Papua yang harus maju dan kemudian modern, dan kemudian harus ada kesejahteraan di atas tanah. Jadi untuk bisa mewujudkan itu, yang bisa membangun tanah Papua ini kan manusia. Manusia seperti apa dulu? Manusia yang memang harus punya berperilaku yang baik, punya karakter yang baik. Ya. Saya selalu kayak adik-adik saya bilang, jangan kamu sama kayak saya. Saya ini generasi yang sudah rusak. Kamu harus jauh lebih baik dari saya. Pesan-pesan itu selalu saya sampaikan. Artinya bahwa harapan kita adalah ingin melihat masa depan yang harus lebih maju, masa depan tanah Papua yang harus lebih maju, lebih cerah, dan kemudian ada harapan
bagi kita punya masyarakat ini, sehingga kita kemudian tidak tinggal dalam kemiskinan, kebodohan, ketertindasan seperti ini. Nah, itu yang menjadi harapan kita semua. Jadi saya juga berpesan kepada teman-teman kelompok muda bahwa jangan kita terjebak dengan situasi dan kondisi yang ada atau dengan budaya-budaya luar yang kemudian dapat mempengaruhi kita. Mari belajar menjadi manusia yang harus berpijak pada budaya kita sendiri untuk membangun masa depan tanah Papua, yaitu melalui sistem pendidikan yang baik dan benar, gitu. Sehingga generasi kita ini menjadi generasi-generasi yang cerdas secara spiritual, emosional, tetapi juga secara pengetahuan. Mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Siap. Sebagai sebuah harapan untuk kita semua. Siap. Untuk Bung Henok sendiri bagaimana, Bung? Harapan kepada anak muda Papua yang hari ini? Baik, untuk harapan saya ke depan kepada anak-anak Papua, mari kita belajar sama-sama untuk menyelamatkan adik-adik kita demi masa depan Papua yang akan maju, Papua yang akan lebih dari besar dari daerah-daerah lain. Maka harapan dari saya untuk generasi, mari kita belajar yang ilmu itu kita simpan untuk kita sendiri, tapi untuk kita transferkan mendidikan adik-adik atau generasi kita ke depan untuk demi memajukan daerah kita. Oke, siap. Oke, baik. Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini kita telah kebagian sedikit cerita inspiratif dari kawan-kawan literasi di Provinsi Papua Barat. Nah, ada Bung Lamek dan juga Bung Henok. Nah, namun karena dibatasi oleh waktu, maka saya akhiri podcast kita pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Safwan Asera Rosun pamit undur diri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.